Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukaromah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Ibu Sri Maryani dan pengajar praktik Ibu Dewi Sinta Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan koneksi antar materi modul 2.1. Tujuannya adalah membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pada portofolio kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tom Lisson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid, atau serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dan mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid atau membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawabannya adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid yang merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Serta profil belajar murid yang berupa pendekatan yang disukai oleh murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, dan jenis kelamin. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan diferensiasi produk yang berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan. Adapun koneksi antar materinya adalah sebagai berikut. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan kaitannya dengan visi guru penggerak adalah
Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan kaitan materi ini dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud apabila adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Pertanyaannya, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, saya mengubah pemikiran saya setelah mempelajari modul-modul yang ada pada guru penggerak. Pemikiran saya menjadi terbuka. Dengan mengikuti pelatihan guru penggerak ini, mengubah cara berpikir saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi guna melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu dengan melihat kebutuhan murid. Lalu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran berkontribusi sangat besar untuk mengubah pemahaman saya dan gaya mengajar saya. Perubahan pemikiran juga berkontribusi besar kepada saya dalam memahami karakteristik murid dan memenuhi kebutuhan murid dalam belajar termasuk minat dan kesiapan belajar. Perubahan pemikiran juga berkontribusi pada saya dalam memahami diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dan bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu dengan tangan terbuka saya menerima perubahan dalam dunia pendidikan dan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dengan konsep belajar sepanjang hayat, saya siap menjadi agen perubahan. Refleksi individu terhadap perjalanan pembelajaran. 8 tahun saya menjadi guru adalah perjalanan yang panjang. Banyak hal yang sudah saya lalui. Mengikuti program guru penggerak memberikan penguatan dan motivasi saya untuk berubah menjadi guru yang bisa memahami minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.